Kesaksian yang diberikan di bawah sumpah yang tidak bersesuaian dengan fakta dan realita adalah merupakan kesaksian palsu. Ancaman hukuman pidana ketika memang terbukti ada kesaksian palsu itu di atas 5 tahun. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk kepada tahapan pemeriksaan saksi pelapor, kemudian atau saksi korban. Dihadirkan 2 orang, yakni Angel Elga dengan saudara Vicky Alman. Kedua-dua saksi sudah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, apa yang menjadi statement dan menjadi pernyataan di dalam persidangan menjadi satu kesatuan daripada kesaksian atau pernyataan yang memang tidak terbantahkan. Nah, yang kedua, ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum ketika kesaksian yang diberikan tidak bersesuaian dengan fakta yang sesungguhnya. Karena kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh hakim dan ditanyakan bahkan kepada Angel Elga, Angel, kamu sebagai mantan istri, apakah kan gitu benar menerima benar-benar ingin disumpah berdasarkan agama? Ini artinya apa? Bahwa keterangan yang diberikan Angel Elga sebagai saksi pelapor secara hukum sah, secara hukum punya konsekuensi. Oleh karena itu kami tadi tanyakan terkait fakta-fakta persidangan yang terjadi sesungguhnya seperti apa. Kami hanya baru saja membahas satu kronologis yang ingin kami dapatkan secara utuh, karena di dalam BAP yang dijelaskan itu tidak mendetail. Di dalam BAP tidak mendetail, dan bahkan di dalam BAP dengan yang ada di kesaksian secara langsung itu tidak bersesuaian. Makanya kami gali lebih dalam sesungguhnya yang di BAP atau yang memang diceritakan yang sebenarnya. Terkadang yang bersangkutan bicara BAP, terkadang berbicara yang ini yang sesungguhnya. Nah, ini yang menjadi kami katakan kami menjadi bingung sebenarnya. Apakah kami belum memberikan bukti ya, karena kami memiliki satu bukti dari teman-teman media, tentunya ada 2 bahkan 3 pernyataan yang berbeda daripada saudara pelapor atau saudara saksi Angel Elga terkait permasalahan bagaimana kejadian sesungguhnya. Apakah didorong ataukah memang Vicky Prasetyo sebagai terdakwa memang menemukan kondisinya itu memang sudah di dalam kamar. Itu yang mau kita tahu. Nah, ternyata di dalam dakwaan jaksa jelas berada di dalam kamar. Tidak ada dorong-mendorong, tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang namanya berdebat, tidak ada. Di BAP pun tidak ada. Di dalam dakwaan jaksa pun tidak ada. Tapi hari ini entah bagaimana ceritanya diadakanlah dalam keterangannya si Angel. Nah, ini makanya kami dalami. Gitu loh, faktanya seperti apa belum sampai ke sana. Jadi memang kondisinya juga sudah terlalu sore. Dan kami memiliki satu keyakinan bahwa kami, saya berharap saudara Angel Elga sebagai saksi pelapor bahwa konsekuensi pernyataan Anda di dalam media hari ini maupun yang kemarin memiliki konsekuensi hukum. Apa yang Anda ucapkan tidak bersesuaian dengan fakta, itu merupakan fitnah. Hari ini Vicky dituduh fitnah. Bukan berarti barang tentu tidak ketika ternyata pernyataan-pernyataan yang dilontarkan antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan tidak bersesuaian, maka kecenderungan akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu konsekuensi hukum dugaan-dugaan tindak pidana itu ada.
tidak hanya dilakukan tanda kutip oleh Vicky atas tuduhan itu, tentunya juga Angel Elga berpotensi akan terjerat dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, bahkan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Ini bisa menjadi konsekuensi seperti itu. Oleh karena itu kami hanya meminta buka saja sesungguhnya seperti apa. Jangan kemudian diceritakan yang tidak bersesuaian dengan fakta, ditambahkan atau bahkan dikurangi. Karena di dalam persidangan pasti akan terungkap. Ketika kita, siapapun itu, mendesain sebuah cerita di dalam persidangan, hakul yakin pasti akan terungkap kebenarannya. Apakah cerita itu bohong, atau apakah cerita itu ditambahkan, atau bahkan cerita itu dikurangi. Nah, ini yang perlu ditegaskan dan disadari oleh saudara Angel sebagai pelapor. Tentunya jangan bermain-main dengan cerita-cerita yang tidak bersesuaian dengan fakta. Dan saya garis bawahi, kami tim kuasa hukum akan mampu dan akan kami kejar pembuktian-pembuktian itu. Akan kami kejar dan akan kami dalami cerita-cerita yang sesungguhnya. Faktanya seperti apa? Karena ini jangan lagi ada cerita seolah-olah saya sudah memberikan keterangan di BAP, silakan saja di BAP. Ini persidangan. Ini persidangan. Fakta yang didengarkan, keterangan yang didengarkan adalah keterangan yang ada di dalam sidang, bukan yang ada di dalam BAP. Nah, ancaman hukuman pidana ketika memang terbukti ada kesaksian palsu itu di atas 5 tahun. Betul? Betul. Nah, artinya jangan bermain-main dengan hukum, jangan berselancar di atas hukum. Maka angin akan menghembuskan siapa saja yang bermain-main dengan hukum. Angin keadilan dan kebenaran tentunya yang akan menghempaskan mereka yang bermain-main dengan hukum. Gitu.